Alright guys, jangan lupa subscribe dan like ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haskell Rona Yeskiel Kurniajaya dengan NIM 20031110815 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dari Universitas Samratulangi. Ya guys, salam pertanian. Pada hari ini, berdasarkan tugas dari Enci Adelaide Lumingkewas, saya akan menjelaskan mengenai herbarium. Herbarium merupakan koleksi spesimen tanaman yang diawetkan dan dikeringkan sebagai contoh bahan ilmiah atau bahan penelitian ilmiah. Sebagai contoh itu adalah taksonomi, orang untuk menggunakan taksonomi, pengamat lingkungan, ataupun ahli dalam bidang farmasi. Nah, teman-teman sekalian, herbarium itu berkembang pada tahun 1024 oleh Leonardo da Vinci yang ingin mengamati tipe-tipe daun pada daerah-daerah di Italia. Nah guys, untuk kita lebih dalam mengenal herbarium, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan herbarium. Alright guys, ya, untuk membuat herbarium, pertama kita harus mencuci daunnya. Kenapa? Untuk menghindarkan bakteri-bakteri jamur-jamur yang ada sehingga tidak termasuk dalam herbarium tersebut. Ya. Pertama kita harus mencuci. Jadi guys, ini daun sejajar. Kita lihat daerah daun sejajarnya, yaitu daun yang memang tidak memiliki, yang tulang daunnya itu sejajar, lurus, dan tidak ada lekuk-lekuk, dan tidak ada cabang-cabang. Lalu kedua itu adalah daun melengkung guys. Karena kita lihat bagian tulang daunnya itu seakan melengkung, makanya disebut daun melengkung. Lalu ini adalah daun menyirik. Itu bentuk daunnya itu seperti sirip ikan. Dan yang terakhir guys, saya sebentar cari guys, dan ini dia. Masih dicari daun pepaya guys. Gitu. Ini dia, daun menjari, atau tulang daun pokoknya itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa seperti 3 dan ini. Oke, kita mulai mencuci. Oke guys, kita kembali dalam pembuatan herbarium. Ya, kita sudah pada tahap akhir pembuatan herbarium. Pertama, kita siapkan wadahnya. Biasanya wadahnya itu bisa berupa kardus atau bisa berupa buku gambar guys. Namun kita kali ini menggunakan maaf saja guys, karena banyak yang ingin diisi namun dengan volume yang kecil. Lalu kita sediakan kertas yang sebagai terpakai guys. Bisa kertas koran atau kertas biasa, namun disarankan untuk menggunakan kertas koran karena daya tekstur dan pori-porinya lebih besar sehingga air yang diserap itu lebih banyak. Lalu kita sediakan tentu saja materi-materi yang akan kita gunakan sebagai herbarium. Ya, pertama itu daun-daun yang sudah kita siapkan, sudah dicuci dan diusahakan guys diberi alkohol 70%. Karena untuk menghindari kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang dapat membuat daun busuk guys. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita mulai dalam pembuatannya guys. Oke guys, jadi pertama-tama dalam membuat herbarium, terlebih khusus untuk satu herbarium ini, kita harus memperhatikan tulang daunnya guys. Tulang daunnya itu harus sejajar, sehingga waktu kita tanam herbarium, untuk membuatnya kering, akar daunnya itu bisa kelihatan, sehingga klasifikasinya jadi lebih mudah. Oke guys, sekarang kita sudah hampir kelar membuat herbariumnya, tinggal kita melakukan penyimpanan dan juga menunggu sehingga daunnya semuanya kering. Oke guys, setelah kita selesai membuat herbariumnya, sekarang kita harus melakukan penyimpanan guys.
Saya sarankan untuk menggunakan tali, namun kali ini kita gunakan hektar saja guys, untuk mempermudah. Genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang Oke guys, kalau sudah begini, kita tunggu selama 1-2 minggu dan diusahakan agar 2-3 hari kita mengganti kertas pada herbariumnya sehingga airnya itu dapat diserap dengan baik. Nah, dalam menaruh ini kita harus hati-hati, taruh di daerah yang tidak lembab, melainkan di daerah yang kering agar herbariumnya jadi guys. Dan kita finish atau kita taruh suatu benda berat di atasnya agar daunnya semakin rata dan tulang daunnya itu makin terlihat. Oke, sekian pembuatan herbarium dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Berkibarlah benderaku, sedikit